Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, senang dapat berjumpa dengan teman-teman lagi di acara Kampus Day 2023. Yeay. Hari ini aku Inara dari UPN Veteran Jakarta, jurusan Kesehatan Masyarakat, dan rekan aku Miko dari Universitas Terbuka, jurusan Akuntansi, yang akan membantu kalian pada acara Kampus Day pada tahun ini. kita senang banget loh bisa ketemu lagi sama teman-teman semua dan berharap hari ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai step by step yang bisa teman-teman siapin nih sebelum masuk ke dunia perkuliahan. Betul, kami juga yakin acara ini dapat bermanfaat nih bagi teman-teman semua. Dan kami juga yakin acara ini dapat memberikan gambar nih bagi teman-teman yang masih bingung mau masuk jurusan atau perguruan tinggi mana. Nah, sebelum dimulai, aku mau kenalin dulu nih gestar kita pada hari ini, yaitu Ibu Is Tresna Gumilar MPD. Nah, Ibu Is sendiri adalah salah satu dari banyaknya guru BK di SMA 4 Bekasi loh. Nah, nanti beliau akan memberikan informasi agar teman-teman dapat terhindar dari masalah utama di dunia perkuliahan, yaitu salah masuk jurusan. Aku harap teman-teman dapat memberikan atensi yang terbaik ya. Oke, mungkin langsung kita mulai aja Miko dan Ibu Is. Nah, tadi yang udah sempat di-mention nih sama Miko, Bu, mengenai masalah salah jurusan. Yang aku tahu nih teman-teman di SMA 4, terutama kelas 12-nya masih pada bingung nih mengenai jurusan apa sih yang harusnya mereka ambil. Kira-kira Ibu ada nggak sih tips dan trik yang bisa mereka lakuin biar misalnya mereka nggak bakal salah jurusan gitu? Oke, ya memang ya biasanya di kelas 12 itu agak-agak menggalau ya, bener nggak sih? Iya. Kalian juga gitu nggak sih? Iya, bener banget, banget, Bu. bener banget, Bu. Ya pasti kan galau ya, aduh milih apa, bingung gitu kan, banyak pilihan, jalur masuknya juga banyak. Nah itu memang harus punya siasat tuh, punya strategi lah ya, punya strategi harus memilih jurusan seperti apa. Nah sebelum memilih jurusan, memang yang pertama yang paling penting adalah kenalin dulu minat bakatnya apa. Ya kesukaannya apa sih gitu kan, kalau mungkin kurang paham dengan kata-kata minat, mungkin kesukaannya apa gitu, mungkin dia senang di bidang apa gitu. Nah terus juga tahu juga bakatnya. Nah ini bisa dipelajarin atau diketahui dari dia bisa ikut tes psikotes ya, misalnya psikotes ke lembaga psikotes, nah itu bisa. Nah untuk pas kelas 12 juga kan kalian ini ya ada psikotes ya, Ada, nah ya, itu bisa sempat. menjadikan referensi ya. Tapi tetap kita juga harus bertanya dulu nih sama diri sendiri, aduh aku tuh pengennya kemana gitu kan, minat aku apa. Nah itu bisa dilihat dari kesukaan-kesukaan yang sering kita temuin gitu, itu bisa. Yang kedua tentunya mencari informasi. Nah informasi kan banyak ya, beragam, bisa dari buku, bisa dari internet ya, bisa dari orang-orang terdekat. Apalagi yang paling penting juga mereka juga harus bisa sharing ya, mungkin dapat informasi masukan dari kakak kelas atau dari alumni. Nah itu tuh bisa, itu bagus banget gitu. Terus mereka juga dapat harus mengikuti juga nih kayak bimbingan karir gitu kan, di BK ada ya layanan bimbingan karir. Nah itu mereka bisa mengikutinya gitu kan. Biasanya guru BK kalau kelas 12 ya ke kelas itu kan sering memberikan bimbingan karir, layanan informasi tentang karir, tentang pendidikan lanjutan. Nah itu harus didengerin tuh ya, jadi jangan sampai pas jam BK tuh ada yang ngantuk. Nah itu jangan ya, nanti kasihan, nanti jadi bingung ya milih jurusannya. Sementara kan guru BK kan udah merangkum ya informasi dari apa prodinya atau nanti jalur-jalur masuknya. Nah itu yang keempat tentunya juga harus tahu juga, misalnya yang mau ikut jalur SNBP ya, sekarang namanya, dulu kan SNMPTN ya, sekarang SNBP atau yang jalur rapot. Nah itu mereka juga harus tahu tuh ya nilainya, sadar terhadap nilainya juga seperti apa gitu. Jadi pemilihan prodinya juga disesuaikan juga dengan nilai-nilai mata pelajaran yang mereka punya. Nah saya rasa dengan hal itu gitu ya, jadi mereka juga meminimalisir lah ya, meminimalisir mereka ada salah pilih jurusan ya. Sayang banget ya kalau misalnya udah keterima di jurusan A padahal itu pilihan dia, kemudian dia merasa menyesal gitu ya, mungkin harusnya pas ketika udah kuliah kan takutnya gitu. Nah saya sih berharap nggak kayak gitu ya, jadi memang harus dari sekarang tuh persiapannya harus mateng banget deh untuk milih jurusan ya. Jadi jangan sampai ada faktor-faktor yang menghambat dia milih jurusan. Nah kalau misalnya ada masalah atau bingung, nah itu tadi ya bisa ke ruang BK, kan ruang BK tiap hari ada ya, buka ya, guru BK juga boleh ke siapa saja. Jadi silahkan datang ke ruang BK, cari-cari informasi tentang jurusan-jurusan yang diminatin gitu. Oke, apalagi sekarang tuh kalau untuk sumber-sumber tuh udah banyak ya Bu, bukan cuma dari BK doang, dari sekolah doang, tapi juga ada dari internet. Iya, banyak banget tuh Kak. Oh iya Bu, aku jadi penasaran deh. Kalau dari murid-murid di kelas Ibu sendiri, rata-rata mereka tuh tertarik ke jurusan apa sih Bu? Dan alasannya karena apa ya biasanya Bu? Ya, biasanya sih kan beragam ya, pilihan anak tuh beragam, sangat beragam. Udah tiap tahun tuh pasti pilihannya nggak ada yang sama. Kalaupun sama, ya pasti kampusnya beda misalnya gitu kan. Yeah. Nah kalau
sekarang sih memang di beberapa tahun terakhir ini memang paling banyak tuh kalau untuk anak IPA ya, yang IPA itu dari satu kelas tuh agak lebih banyak kan pilihannya kedokteran, ya setelah itu teknik ya kan, setelah itu mungkin jurusan-jurusan yang lain yang berhubungan dengan IPA, misalnya FMIPA ya, bisa seperti itu. Nah kalau yang IPS ya, IPS tuh biasanya yang paling jadi favorit itu pasti kan jurusan ekonomi, manajemen, akuntansi, hubungan internasional, itu masih jadi favorit gitu kan, favorit mereka untuk memilih melalui jalur mau SNBP maupun SNBT gitu kan, itu pasti favorit dari anak-anak di SMA 4 sih biasa seperti itu gitu tuh, favoritnya yang paling banyak dipilih ya berarti ya oleh anak biasa jurusan itu. Kalau untuk yang lintas jurusan tuh ada nggak sih Bu? Tapi sekarang banyak nggak sih Bu? Ada pasti ya, apalagi sekarang dengan kebijakan yang dari pemerintah ya, jadi mereka kan juga bisa ya memilih lintas jurusan, apalagi yang jalur UTBK SNBT, jalur tesnya sekarang kan, kalau dulu kita mungkin kenal ada TKD Saintek sama Soshum ya, nah sekarang tuh sudah tidak ada, jadi sekarang itu mereka mengikutinya ada 7 subtes ya, jadi mereka juga boleh gitu ya, boleh karena memang 7 subtes ini nanti mencakup atau merangkum berbagai hal, misalnya kayak penalaran matematika, penalaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain-lain. Nah itu juga waktunya juga disesuaikan juga ya dengan soalnya. Nah, saya sih berharap karena sekarang banyak sistem yang berubah, kebijakan materi soalnya juga berubah gitu, mereka harus bisa mempersiapkan dari sekarang, harus sedini mungkin gitu, harus mungkin baca-baca contoh-contoh soal SNBT gitu kan, contoh soal skolastiknya gitu, nah itu harus banget, apalagi yang mungkin bisa les ya, bimbel atau les itu, nah itu benar-benar harus dimanfaatkan gitu, belajarnya harus maksimal, benar-benar memang dari awal kelas 12 baru masuk aja kami dari tim BK juga sudah wanti-wanti ya anak-anak gitu, ayo jangan kendor gitu, jangan kendor belajarnya, karena memang banyak perubahan-perubahan gitu kan pemilihannya, kemudian juga tesnya juga, apalagi yang UTBK itu kan tetap, jadi harus persiapannya maksimal, dia harus digaspol lah gitu, dari sekarang jangan kasih kendor gitu. Iya benar banget. Ya. Apalagi buat teman-teman yang udah fix banget nih mau lintas jurusan tuh harus lebih ekstra ya Bu. Betul. Tapi jangan kendor juga, bener kata Ibu, karena fun fact nih teman-teman, sebenarnya tuh Kamiko juga lintas jurusan sebenarnya. Iya, benar banget. Aku dulu dari IPA, tapi sekarang ambilnya akuntansi. Apa yang penting semangat ya Bu. Betul. Oke, makasih banyak ya Bu Is atas jawabannya yang benar-benar insightful ya nggak sih Miko? Iya, setuju banget Nar. Oke, aku yakin nih dengan kalian menyimak materi yang tadi mungkin masih bingung Bu mau masuk jurusan mana, sekarang mungkin akan lebih terarah kali ya Bu. Kalau gitu ada nggak sih closing statement nih dari Ibu buat teman-teman semua? Oke, nah ya untuk kalian nih kelas 12 yang sedang bergalau, jangan galau-galau terus ya. Nah, nikmatin prosesnya gitu kan, belajar, persiapkan dengan matang gitu, raih mimpi kalian. Tetap berpositif thinking ya, dan tetap harus punya harapan. Niatnya harus baik juga ya, persiapkan sedini mungkin ya, jangan kasih kendor, harus digaskeun ya, kata anak sekarang digaskeun ya, pokoknya harus semangat, motivasikan diri kalian juga, pasti yang terbaik nanti pilihan itu adalah yang terbaik untuk diri kalian ya, semangat dan terus berprestasi. Oke deh, berakhir sudah sesi bincang-bincang kita pada hari ini. Senang bisa menyimak jawaban-jawaban dari Ibu Is agar kita nggak salah masuk jurusan nih teman-teman. Terima kasih ya Bu. Semoga diskusi kali ini bisa membawa banyak manfaat untuk teman-teman yang sedang berjuang sekarang ini. Amin. Tapi tugas kita belum selesai loh, Mik. Karena di sini kita bakal ada fun fact menarik mengenai universitas yang pastinya bakal keren banget. Jadi langsung aja check it out. Hai guys, kali ini aku bakal bawain fun fact yang menarik banget loh. Teman-teman semua tahu nggak sih, kalau menurut Pedadikti ada 9,5 juta mahasiswa dan juga 306.000 dosen loh. Wow, banyak banget ya. Dan teman-teman tahu nggak sih bidang apa yang paling banyak dipilih oleh mahasiswa? Mungkin teman-teman bakal mikir pendidikan dokter atau teknik. Salah besar teman-teman, karena faktanya menurut Pedadikti bidang yang paling banyak dipilih oleh mahasiswa adalah bidang pendidikan, di mana jumlahnya mengalahkan teknik yang berjumlah 1 juta saja, karena jumlahnya adalah 1,3 juta dari 9 juta lah. Oke, segini dulu dari aku, see you next video, bye bye.